Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Juli ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa kita. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu kami ada sampai saat ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan 36 yang berbunyi demikian. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun dari upahmu akan besar dan upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi karena dia tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Sebab itu, hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Saudara, buah Roh Kudus yang kelima adalah bermurah hati. Dan dikatakan di sini ditegaskan juga sebab hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Hari ini saya berikan temanya bermurah hati seperti Bapa di surga. Sekali lagi, bermurah hati seperti Bapa di surga. Manusia pada umumnya senang diberi, senang diampuni, senang untuk diperhatikan, tetapi sulit untuk memberi, sulit untuk memperhatikan, padahal perhatian kita, pemberian kita itu salah satu sifat daripada murah hati. Selalu ingin menolong, selalu ingin memberi, selalu ingin memberikan kekuatan kepada orang lain. Saudaraku, di akhir zaman ini manusia makin hari makin egois, masa bodoh. Tapi jika engkau benar-benar dipenuhi Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di dalam dirimu, ada firman Yahweh dalam dirimu, pasti engkau berbeda dengan orang lain. Sebab apa? Kehadiran Yesus dalam hidupmu, kehadiran Roh Kudus dalam dirimu mengubah engkau menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang bermurah hati. Mengubah dirimu yang sulit mengampuni orang menjadi mudah mengampuni orang. Mengubah dirimu dari yang kikir pelit menjadi suka memberi kepada orang. Itulah kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang membuat perubahan tidak sama. Saya berikan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sifat kemurahan hati. Yang pertama-tama, dia membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Itu peristiwa antara Yusuf dengan saudara-saudaranya setelah Yusuf dibuang ke sumur, dijual, dan Yusuf menjadi berhasil di Mesir. Dalam Kejadian pasal 45 ayat 1-5, bagaimana saudara-saudaranya datang yaitu mencari makan ke Mesir. Yusuf dengan bermurah hati, kamu merencanakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik. Jadi kita lihat di sini, kejahatan saudara-saudaranya dibalaskan dengan kebaikan. Itu salah satu sifat murah hati. Yang kedua, bahwa ciri-ciri orang memiliki sifat murah hati, memberkati orang-orang yang merugikan dia, menganiaya dia. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60, bagaimana Stefanus karena memberitakan Injil dianiaya, dirajam pakai batu, tapi saat dia dirajam pakai batu, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi
Dia memberkati orang yang menganiaya dia, bahkan yang mau membunuh dia. Itu sifat kemurahan, sama seperti doa daripada Tuhan Yesus ketika berada di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ciri-ciri ketiga adalah selalu menilai positif kejahatan orang yang diperbuat kepadanya. Sekali lagi, selalu menilai positif kejahatan orang yang diperbuat kepadanya. Kembali kepada kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepadaku untuk menyelamatkan dua bangsa, yaitu bangsa Mesir dan Israel. Jadi sekalipun saudara-saudara Yusuf tadi sudah melakukan hal yang jahat, tetapi kita tahu Yusuf mempunyai penilaian selalu positif terhadap kejahatan saudara-saudaranya. Jika engkau diperlakukan orang dengan tidak baik, dengan tidak berkenan, maka pikiranmu jangan negatif, hatimu jangan kecut, hatimu jangan sakit hati. Engkau selalu memberi perhatian, yaitu semua kejadian itu yang tidak baik itu bagian daripada rencana Yahweh dalam dirimu, seperti Yusuf tadi. Lewat dia dibuang, justru dia menjadi orang penting di Mesir. Maka jika ada orang berbuat jahat kepadamu, belajarlah engkau memberi yang baik kepada orang itu. Jangan ikut ngata-ngatain orang itu, menjelek-jelekan orang itu. Jika engkau sudah disakiti orang, kau menjelek-jelekan orang itu sama dengan kau juga memberi, tapi memberi kejahatan. Dan engkau tidak dapat berkat yang benar daripada Yahweh, yang paling dapat hukuman. Tapi lihat tadi Yusuf sudah diperlakukan demikian, dan saudara-saudara berkata, kami memang jahat kepadamu. Tapi Yusuf jawab dengan jelas, sekalipun kau jahat kepadaku, Yahweh merencanakan yang baik kepadaku juga kepadamu. Jadi selalu memberi perhatian yang positif, sekalipun sudah diperlakukan dengan sadis, dengan sakit, dengan tidak menyenangkan. Itu merupakan sifat kemurahan. Ya, jadi kita belajar kalau dipenuhi Roh Kudus memiliki sifat seperti Yusuf tadi. Yang berikutnya, dia selalu mengasihi musuhnya sekalipun ada kesempatan untuk membunuhnya atau melawannya. Itu dilakukan oleh Daud terhadap yaitu Saul dalam 1 Samuel 24 ayat 1-7. Berkali-kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud mengasihi musuhnya. Itu perintah daripada Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, beri dia makan, beri dia minum. Ini digenapi di dalam diri Daud, sekalipun Daud hidup di perjanjian lama, belum lahir Tuhan Yesus secara daging, tapi pribadinya sudah menunjukkan pribadi daripada Tuhan Yesus. Kalau engkau misalkan dirugikan orang, ditipu orang, engkau tidak perlu ngomong ke sana kemari, si itu menipu saya, si ini menjelekkan saya, si ini merugikan saya. Stop berkata-kata demikian, berkati musuh-musuhmu seperti Daud memberkati Saul. Jangan sama, saya sering katakan, kalau orang lain gila, jangan kau ikut gila. Yang waras harus sadar. Jadi sekalipun Saul berkali-kali mau membunuh Daud, sebenarnya tidak ada kejahatan Daud, tetapi Saul hanya iri hati. Begitu ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan karena dia memiliki sifat kemurahan hati seperti Bapa di surga. Bisa kita bayangkan kalau kita setiap hari mungkin berapa kali kita melakukan kejahatan, tapi Bapa di surga tetap memberikan kita napas hidup, memberikan kekuatan, kesehatan.
Dan kalau kita juga hidup sampai hari ini, itu kemurahan Bapa di surga. Kalau Bapa di surga berkemurahan kepadamu, mengampunimu, menebus dosamu melalui Tuhan Yesus, bahkan diberikan engkau jaminan Roh Kudus, kenapa engkau tidak mau bermurah hati kepada orang lain? Jangan menjadi manusia yang egois, mau diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Sifat daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu ingin memperhatikan orang lain, bukan ingin diperhatikan. Jika engkau selalu ingin diperhatikan oleh orang lain, itu tanda-tanda engkau dikendalikan oleh roh jahat, roh iblis. Tapi kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, kau justru bagaimana menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Karena engkau sudah dapat kemurahan, maka engkau merasa, aku juga bermurah hati kepada orang lain. Aku sudah diampuni, maka aku juga mengampuni orang lain. Karena apa? Perubahan yang dikerjakan Roh Kudus itu dalam diri kita membuat kita berubah dan berbuah sesuai dengan kehendak daripada Yahweh itu. Dan kita tahu apa untungnya kalau kita memiliki sifat kemurahan. Yang pertama-tama, kita pasti bahagia. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita pasti bahagia dan dapat kemurahan. Orang yang bermurah hati, maka dia juga diberi kemurahan. Jadi jangan engkau menghitung-hitung mau berbuat baik kepada orang lain, mau berkemurahan, mau menolong orang lain, hitung-hitungan. Stop, lakukan apa yang bisa kau kerjakan. Satu saat kau akan menuai. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau engkau suka nolong orang lain, satu saat ketika engkau dalam berbagai macam kesulitan, engkau juga pasti ditolong. Itu hukum yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau engkau menabur padi, yang tumbuh adalah padi. Kalau engkau menabur suka nolong orang, suka memperhatikan orang, maka engkau juga akan diperhatikan orang. Itulah sifat kemurahan tadi. Yang kedua, ia pasti menuai yang baik dan menuai yang banyak. Semakin engkau banyak berkemurahan kepada orang lain, maka engkau juga mendapat kemurahan baik dari Bapa di surga maupun dari orang lain. Yang ketiga, orang yang berkemurahan pasti bertambah kaya. Ya, dalam Amsal 11 ayat 24. Jadi kita lihat di sini sifat kemurahan itu bukan hanya tergantung situasi. Kalau dia baik kepadaku, aku baik kepadanya. Kalau dia berkata baik kepadaku, aku akan menolong dia. Itu keliru. Seperti Yusuf tadi, jahat pun saudara-saudaranya, setelah Yusuf berhasil justru menolong saudara-saudaranya. Daud, sekalipun Saul berkali-kali jahat kepadanya mau membunuhnya, tapi Daud tetap berkemurahan kepada Saul. Dan kita lihat siapa yang diberkati. Yusuf semakin diberkati, Daud semakin diberkati. Siapa saja yang melakukan kemurahan pasti diberkati. Itu hukum firman Yahweh. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan bagimu berkemurahan, biarlah engkau bermurah hati seperti Bapa di surga juga bermurah hati kepadamu. Dia tidak menghitung dosamu, dia tidak menghitung kelemahanmu, tapi dia ampuni semuanya, maka engkau juga harus mengikuti teladan Bapa di surga itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami benar-benar diubah pikiran kami, hati kami, seperti hati Bapa di surga yang penuh kemurahan. Karena Engkau Bapa kami anak-Mu. Maka sifat-Mu yang bermurah hati itu, kami juga memilikinya. Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus itu. Kehadiran Roh Kudus itu memberikan kami hati yang bermurah hati seperti Bapa di surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya hati yang selalu ingin diperhatikan, Engkau robah justru selalu memperhatikan orang lain, karena kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus mengubah cara hidup kami. Terima kasih Bapa, hidupkan firman ini.
Kuatkan iman setiap anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati seluruh gereja-Mu. Pulihkan Bapa supaya bersatu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa agar semakin berita kabar baik diberitakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.